Yang susah itu sebenarnya bukan tayamumnya, Pak. Tayamum itu gampang. Ada debu, kemudian kita usap wajah, kita usap tangan. Yang susah ketika membahas tayamum itu apa? Syarat-syaratnya sudah terpenuhi kah atau belum? Syarat tidak ada air ini untuk bisa menggugurkan kewajiban sholat, ya, plus safar. Kalau ada orang bermukim tidak menemukan air, berarti lalai. Air mati, air PDAM. Air nan bentuk itu ada di kadai cuma. Ya apa? Bisa dibagi enggak? Bisa enggak air 1 gelas dipakai untuk berwudu? Cukup air 1 gelas dipakai untuk berwudu. Kenapa enggak ada satupun di antara kalian yang punya pemikiran untuk membeli air dan dipakai untuk berwudu? Karena orang baru bisa dikatakan tidak menemukan air setelah apa tadi? Setelah mencari. Apa beda tayamum dengan wudu? Apa beda tayamum dengan mandi? Nah, kalau wudu dan mandi ini menghilangkan hadas. Kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawaina ta'lama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para guru yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Lanjutkan kajian kita. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi dan yang berkaitan dengan mandi, ya. Hadas besar, apa saja yang tidak boleh dilakukan karena berhadas besar, bagaimana rukun mandi, syarat mandi, sunnah mandi, makruh mandi, kapan kita disunahkan untuk mandi. Seperti mandi Jumat, mandi hari raya, kita juga bahas kemarin. Menjelang bulan puasa itu ada mandi ya tidak, Ustaz? Itu juga sudah kita bahas. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas substitusi darurat dari mandi dan wudu seandainya kita tidak bisa mandi, tidak bisa pula berwudu. Apa itu tayamum? Tayamum. Kita buat dulu pemetaannya ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi gambarannya, kalau berwudu itu mengangkat hadas kecil, mandi itu mengangkat hadas besar. Wudu mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar. Ini mandi. Kalau wudu hadas kecil, mandi hadas besar. Buat dua-duanya. Tapi masalahnya sekarang, ada kalanya kita tidak bisa berwudu, tidak bisa pula mandi. Tidak bisa berwudu, tidak bisa pula mandi. Kenapa? Tidak mampu pakai air. Kenapa kita tidak mampu pakai air? Bisa jadi karena air itu benar-benar tidak ada. Ya. Bisa jadi karena air itu betul yang memang tidak ada, atau bisa jadi karena sakit, atau bisa jadi karena dingin. Ya, dingin ini kita umpamakan takut sakit. Ya, takut sakit. Ya, sama dengan perempuan hamil. Perempuan hamil boleh tidak puasa, Bu? Boleh. Karena sakit atau karena takut sakit? Ah, beda ya.
Sakit dengan takut sakit itu berbeda. Ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, ada pula orang yang tidak berpuasa karena takut sakit. Dua-duanya boleh. Nah, yang di bawah itu berarti i'tibar al-ma'al istilahnya kalau dalam fikih ya, memandang hal yang akan terjadi seandainya dia berwudu atau seandainya dia tayamum. Nah, ini dulu sebab tayamum ya. Tiga hal ini melegalkan tayamum. Boleh tayamum jadi. Ya. Apa beda tayamum dengan wudu? Apa beda tayamum dengan wudu? Apa beda tayamum dengan mandi? Nah, kalau wudu dan mandi ini menghilangkan hadas. Kalau tayamum tidak menghilangkan hadas. Hadas itu masih ada. Bedanya apa, Ustaz? Nah, kita katakan kemarin, orang kalau berhadas kecil tidak boleh sholat. Orang kalau berhadas kecil tidak boleh sholat. Sekarang dia wajib melakukan sholat, tapi dia sedang berhadas. Tugas dia apa? Hilangkan hadasnya itu. Tapi masalahnya apa? Dia tidak bisa menghilangkan hadas. Gara-gara ini, satu dari tiga sebab. Bisa jadi karena air itu betul yang tidak ada, atau bisa jadi karena dia sakit, atau karena dingin, takut sakit. Nah, kemungkinannya tiga ini. Lalu bagaimana? Dia lakukan tayamum agar dia tidak berdosa melakukan sholat. Orang tidak berwudu, sholat dia dosa. Tapi masalahnya apa sekarang? Dia wajib sholat. Dia wajib sholat, tapi tidak bisa berwudu. Tetap dia harus lakukan semampunya. Nah, kemampuannya apa sekarang? Tayamum ya sudah. Berarti tayamum. Banyak hadis-hadis tentang tayamum, diantaranya ya, surat An-Nisa ayat 43, fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamumlah dengan debu yang suci, yang baik, kata Allah. Kemudian juga hadis riwayat dari Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir junub di padang pasir. Tidak tahu beliau tentang tayamum, Pak. Dia mesti sholat, air tidak ada. Bagaimana caranya? Nampak oleh Ammar bin Yasir hewan-hewan gurun itu, kalau kotor badannya maka hewan-hewan tadi akan berguling-guling di atas pasir. Guling-guling di atas pasir, hewan-hewan gurun kalau kotor badannya berguling-guling di atas pasir, kemudian nah, dikeletik-keletiknya badannya. Ya. Tidak tahu lah bahasa Indonesianya. Kemudian Ammar bin Yasir bentuk itu pula guling-guling, dia pasir, melapor kepada Nabi, melapor kepada Nabi. Saya berjunub, kemudian ketika hendak sholat, saya hendak bisa sholat karena junub. Kemudian saya lakukan apa yang dilakukan oleh hewan-hewan gurun. Apa itu? Ya, berguling di atas debu atau di atas pasir. Kemudian beliau pun lakukan hal seperti itu, melapor kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Tidak perlu seluruh badan engkau lumuri debu. Tidak perlu seluruh badan, cukup wajah dan tangan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Jadi cukup kita usap wajah dan kedua tangan saja. Nah, itu tentang syariat tayamum. Ada syariat tayamum. Nah, yang susah itu sebenarnya bukan tayamumnya, Pak. Tayamum itu gampang. Ada debu, kemudian kita usap wajah, kita usap tangan. Yang susah ketika membahas tayamum itu apa? Syarat-syaratnya sudah terpenuhikah atau belum? Kemudian apakah sholat yang kita lakukan dengan tayamum itu sudah menggugurkan kewajiban atau belum? Nah, ini juga banyak orang yang tidak tuntas-tuntas mengaji tentang tayamum sehingga menganggap bahwasanya tayamum itu sama dengan wudu. Lagi-lagi kita ingin tegaskan, tayamum berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Akan tetapi tayamum tidak mengangkat hadas. Apa syahidnya? Apa buktinya? Kalau ada orang bertayamum karena tidak ada air, bapak-bapak ibu-ibu, ada orang bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia temukan air. Apakah sah tayamumnya tadi? Tidak. Langsung batal tayamum, maka dia harus berwudu. Itu bukti bahwasanya tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum cuma membuatkan pintu darurat agar kita bisa melakukan kewajiban tanpa berdosa. Bisa melakukan kewajiban sholat tanpa berdosa. Bisa melakukan kewajiban tayamum tanpa dosa dan seterusnya. Jadi itu tentang perbedaan tayamum dengan wudu ataupun dengan mandi.
Sekarang syarat-syarat. Sebelum kita bahas syarat, kita nukilkan dulu dalil tentang tayamum. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, lanjutan dari tata cara berwudu yang sebelumnya juga sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi ini, apabila kamu sakit, coba di situ, apabila kamu sakit atau atas perjalanan musafir, ini tidak sebutkan musafir di sini, tapi nanti kita sebutkan ini syarat agar tayamum itu dianggap memenuhi syarat gugurnya sholat safar. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian mendatangi tempat buang hajat, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari debu tersebut. Usaplah wajah dan tangan kalian dari debu tersebut. Kita selesaikan dulu ya pangkal-pangkal kaji tayamum ini dulu. Tadi sudah kita bahas sebab-sebabnya. Apa sebabnya tadi itu? Yang di ayat ini hadas kecil semua nih. Tapi kalau di dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang kepalanya terbentur batu saat dia sedang berjalan, ya. Dia ada orang berjalan, dalam safarnya tersebut kepalanya tertimpa batu, Pak. Kepalanya tertimpa batu, kemudian dia pakai perban. Esok paginya dia junub, mimpi, keluar mani. Ditanyalah kepada kawan-kawan sarombongan. Apa katanya? Saya terluka, kepala saya terluka memakai perban, kemudian sekarang saya junub hendak sholat subuh. Adakah keringanan bagi saya untuk tidak mandi? Itu katanya kepada kawan-kawan rombongan. Adakah keringanan untuk saya untuk tidak mandi? Apa kata kawan-kawan serombongannya? Kalau ada, iya, jangan banyak-banyak alasan. Kecilnya serupa itu. Kalau ada air, maka jangan banyak alasan. Kamu kan bisa nyentuh air? Bisa. Sehingga ketika itu laki-laki tadi mandi, setelah mandi demam, setelah demam mati. Sampai rombongan ini ke Madinah melapor kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Qataluhu qatalahumullah. Kawan-kawan rombongan tadi yang menjauhi asal-asalan itu qataluhu, sudah membunuh. Qatalahumullah, semoga Allah binasakan mereka. Berang mana Nabi berarti itu, Pak. Ya, tidakkah mereka tahu bahwa obat kebodohan adalah bertanya? Padahal cukup bagi laki-laki tadi untuk membasuh bagian yang bisa dibasuh dan bertayamum untuk mengangkat hadas yang ada di bagian yang tidak terbasuh. Karena ini memenuhi syarat. Apa itu? Sakit. Terangkat hadasnya, bisa terangkat hadas dengan tayamum. Walaupun secara konsep awal tayamum tidak mengangkat hadas, namun kalau syarat-syarat dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi terpenuhi, maka bisa. Dengan kata lain, salat yang dilakukan dengan tayamum dianggap sah. Jadi hadas besar maupun hadas kecil bisa digantikan wudhu dan mandinya dengan tayamum. Jadi tayamum ini bukan cuma menggantikan wudhu, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi tayamum ini juga menggantikan mandi. Ya, bukan cuma menggantikan wudhu, namun juga menggantikan mandi. Sekarang kita bahas satu persatu sebab-sebab tayamum, kenapa ia boleh dilakukan, kenapa tidak boleh dilakukan. Tapi tata caranya paling tidak tadi sudah kita sebutkan ya. Nanti kita sebutkan secara konsep rukunnya apa, sunnahnya apa, makruhnya apa. Penting bapak-bapak, ibu-ibu tahu dulu. Tayamum dengan debu, kita usap wajah dan kedua tangan dengan debu tadi. Ya. Ya, satu kali saja. Tangan kiri debunya kita usapkan ke tangan kanan, dan tangan kanan kita usapkan debunya ke tangan kiri. Lah jadi itu. Ya, itu untuk pelaksanaan tayamum. Jadi jangan juga palu juga kilo. Ya, dalam Al-Qur'an wajah dan tangan saja untuk tayamum ya.
Ada khilaf ya, tentu saja ada khilaf. Tapi yang kita bahas sekarang tentu yang mu'tamad. Ya, nanti kita bahas khilafiyahnya, kita bahas dulu yang mu'tamad. Kita bahas dulu sebab tayamum yang pertama, ketiadaan air. Air dibilang tidak ada ketika memang tidak ada secara hissi, memang barang wujud air itu betul yang tidak ada, atau boleh jadi air itu ada, timbonya tidak ada, panyawaknya tidak ada, semua dalam, sumurnya dalam, airnya ada, tapi untuk menyawak tidak bisa. Atau sungainya ada, buayo banyak dalam tuh. Ya, itu juga termasuk air ada, tapi kita tidak bisa menjangkau air tersebut, itu juga dianggap airnya tidak ada. Anggap airnya tidak ada. Kalau misalkan alun awak cari lah bertayamum saja awak alun. Sebab dalam surat Al-Maidah tadi apa? Walam tajidu ma'an, kata Allah. Dan kamu tidak menemukan air. Kapan seseorang bisa dikatakan tidak menemukan air? Setelah mencari. Ini penting ya. Air baru bisa dikatakan tidak ada. Cari dulu. Nah, batih mencarinya sampai bara jaraknya, kan itu permasalahan awak. Kali liang bapak ibu di kota Payakumbuh, kok nak dua iya do pak? Nak dua iya misalkan. Di Padang ada iya nak? Ada lawi. Apakah wajib kita pergi ke Padang untuk sekedar bau Padang? Atau wak buat jarak nan lebih dekat? Bapak ibu sekarang di Payakumbuh. Ya, telepon kawan yang kini ada di Mai, atau kawan yang ada di Bukit Tinggi, telepon kawan. Ada iya di situ, di siku kami ndak doa iya. Kecek kawan yang di Bukit Tinggi, oh ada iya di siku. Apakah wajib apa pergi ke Bukit Tinggi untuk sekedar baulu? Bukit Tinggi nak wajib. Wak telepon kawan nan di Piladang lagi. Ya, keceknya lah iya. Wajib ndak apa ibu pergi ke Piladang? Wak telepon kawan nan di Ngalau, keceknya iya di Ngalau. Wajib nak kita pergi ke Ngalau? Abad tehnya. Kok perlu kok pak? Bama kok kecean kalau ayah ada di Ngalau wajib awak turi, kalau ayah di Bukit Tinggi nak wajib awak turi. Di mana batehnya berarti itu? Di pom bensin kah? Di mana? Aku kok fikih itu kajiannya. Ya, mencari ayah itu dulu. Yang pertama mencari ayah. Sejauh mana kita harus mencari air? Kita bisa katakan air ndak ada sehingga mau bertayamum. Kok ada kejadian kok pak? Junior dulu. Ketika di Mesir, junior baru datang di Mesir, di asrama, air mati air. Karena air mati, kemudian anak-anak di asrama Minang di Mesir bertayamum. Setelah tayamum, sholat mereka. Setelah sholat, idui ayah. Muncul perdebatan. Apa perdebatannya? Kira-kira kita ulang lagi sholat atau tidak? Ya, kira-kira ini kan kita tadi sholat dengan tayamum. Ternyata setelah kita sholat dengan tayamum, idui ayah. Ayah di situ PDAM. Kalau mati PDAM tidak bisa gali semua aja pak. Ya, baca caranya lain. Ayah lah idui kini. Jadi terjadi perdebatan antara yang mengatakan ulang, antara yang mengatakan tidak. Kemudian ada yang menyatakan pendapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang sahabat Nabi yang dalam perjalanan pulang ke Madinah. Dalam perjalanan, kemudian mereka tidak menemukan air dan bertayamum. Berjalan keduanya sedikit lagi, mereka berdua pun menemukan air. Yang satu mengulang sholat dengan wudhu, yang satu lagi tidak mengulang sholat. Tentu bagagihnya ke Madinah tuh ingin mengklaim siapa kira-kira nanakan dikecian oleh Nabi batu di antara wawak badu. Ini orang kok kadang-kadang kan mau itu loh pak. Tentu semua berjalan cakaknya kok. Ang lah dapet iya ndak ulang sembayang deh. Ya ndak. Dan kawan cek le ya keceknya, kalau sembayang lah tadi yang itu aja le.
Ya, kalau lah sembahyang tadi lah tu ulang-ulang sok-sok siap lah aku itu enak. Bagaimana ke Madinah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada orang yang tidak mengulang salat? Asabta. Engkau lah betul itu. Kata Nabi pada orang yang tidak mengulang salat, asabta, kamu betul. Kemudian apa kata Nabi kepada orang yang mengulang kembali salat? Laka ajrani, kamu dapat 2 pahala. Jadi tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Yang satu Nabi bilang sudah betul, yang satu Nabi bilang dapat 2 pahala yang mengulang tadi. Ini dijadikan pandangan oleh kawan-kawan bahwa sholat yang kita lakukan tidak perlu diulang katanya. Tapi kemudian basobok jambo, enak. Ustaz, bang, kami di rumah gadang, di asrama, air mati, kemudian bertayamum setelah sholat, kemudian airnya kembali hidup, terjadi perdebatan ini itu segala macam, dan disampaikan hadis yang tadi kita sebutkan. Apa kata saya ketika itu? Kalian mesti ulang sholat. Ulang sholat. Kenapa ulang sholat, bang? Karena tayamum kalian itu tidak sah. Kenapa tayamum tidak sah, bang? Kalian tidak mencari air dulu. Itu yang pertama, Pak. Air mati, air PDAM. Air nan bentuk itu ada di kadai cuma. Ya enggak, Pak? Bisa dibandingin enggak? Bisa enggak air 1 gelas dipakai untuk berwudu? Cukup. Cukup air 1 gelas dipakai untuk berwudu. Kenapa enggak ada satupun di antara kalian yang punya pemikiran untuk membeli air dan dipakai untuk berwudu? Karena orang baru bisa dikatakan tidak menemukan air setelah apa tadi? Setelah mencari. Ini kok nak mencari? Ini hanya menilai, oh di rumah awak air PDAM mati berarti air nak ada. Kalau air nak ada berarti awak tayamum. Tidak seperti itu. Memang air secara zahir di rumah kita tidak nyala, betul. Tapi kita cari dulu. Mencarinya bagaimana? Bisa dengan usaha tenaga, bisa dengan duit. Duit itu maksudnya apa? Kita beli ya iya. Dan air tidak mahal, air murah. Normal. Kecuali ya iya dijualnya segala ke 200.000, tidak wajib beli itu. Tapi kalau dijual air dengan harga normal, berarti kita hukumnya bukan tidak menemukan air. Air itu ada. Tapi usaha kita untuk menemukan air dan mendapatkan air itu tidak maksimal. Sehingga tayamum kita tidak sah. Itu mau sampaikan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada air itu benar-benar tidak ada. Air ada, panyawa tidak ada. Itu bisa kita katakan air tidak ada. Air ada, tapi dijual. Dan kita punya uang untuk membeli air. Apakah kita bisa dikatakan tidak menemukan air? Tidak. Berarti kita menemukan air ketika itu. Tapi awak pilih mana ke mengeluhan putih. Ya, itu tolong pangkal dulu. Tidak ada air ini maksudnya apa? Benar-benar tidak ada air, atau air itu ada dan kita tidak mampu menjangkau air tersebut. Air ada, kita mampu menjangkau, tapi malah menjangkau air, tidak sah tayamum. Yang pertama. Yang kedua adalah kait di dalam surat An-Nisa 43. Wa in kuntum marda au ala safarin. Orang yang tayamum kemudian sholat, yang sholatnya terhitung menggugurkan kewajiban, syaratnya tidak mutlak, cuma tidak ada air. Harus diiringi dengan safar, baru gugur kewajiban. Hadis yang tadi disebutkan tentang 2 orang sahabat Nabi SAW yang safar dan tidak menemukan air, itu cocok dengan siyak ayat wa in kuntum marda au ala safarin. Atau orang yang tadi kepalanya terluka dan bertayamum seharusnya tidak mandi dia, itu juga cocok dengan siyak ayat surat Al-Maidah ayat 6 wa in kuntum marda tadi. Tapi kalau sekedar tidak sakit dia, mungkin dia tidak menemukan air dia, berarti ada kelalaian di situ. Kenapa lalai? Lalai karena tidak menyimpan air. Makanya orang mukim bertayamum kalau dalam muktamad tetap mesti nanti diqadha, diganti sholatnya. Nah, masuk kasus kawan kita tadi ya, junior kita tadi mau kecian, berarti sholat kamu mesti diganti. Kenapa? Yang pertama kamu belum cari air.
Yang kedua, kamu tidak safar, kamu mukim, tapi kamu lalai tidak menyimpan air. Saya sampaikan seperti itu. Ya, maka kita bahas dulu ya mencari air ini. Mencari air tahap awal adalah mencari sebatas. Misalkan kita berombongan dalam safar mencari air, maka kita cari sampai penjuru, kita cari ke 4 penjuru, sebatas suara bisa didengar. Ada yang menyatakan sebatas busur panah bisa sampai dengan akurat. Bara jarak suara bisa terdengar sekitar 150 meter. Jadi kalau misalkan kita bersafar, Pak, 100 meter itu sampai ke simpang, enggak? Jalan dulu ke situ. Ya, enggak dua iya ke situ, jalan 100 kemari. Ya, pokoknya radius 100 meter atau 150 meter sekitar kita. Ah, ini lah mencari ya, Pak, sekali liang. Alah. Atau hadul ghaut itu bisa kita misalkan di daerah yang datar, misalkan di padang pasir, daerahnya datar, kita berdiri di sini, awak cari sekali liang. Kita lihat sekeliling, tidak ada air di sekeliling, maka cocok. Nah, jadi itu. Ini namanya haddul ghaus kalau dalam bahasa Arab ya. Haddul ghaus. Jarak pandangan yang bisa dikatakan akurat. Ini kalau kita tidak tahu ya, ini dalam kondisi tidak tahu ada air atau tidak. Nah, kalau kita yakin ada air, contohnya kita berada di sini di Payakumbuh. Kita yakin bahwa di Padang pasti ada air karena di situ ada laut. Atau kita di kota Payakumbuh, kita yakin bahwa di Batang Tabi pasti ada air. Kita yakin, anggap kita telepon kawan yang ada di situ dan dia yakin ada air di situ, ada katanya. Berarti yakin kita di situ ada air. Apakah wajib kita pergi ke Batang Tabi? Kalau di Lembah Basilang? Kalau di Ibuah? Wah yakin iya kok. Kalau kok kan enggak tahu entah ada iya entah enggak. Wah cari 150 meter, 150 meter. Ya Pak ya. Kini wak telepon kawan nanado di Lembah Basilang, ado iya di situ, aku cek kawan di Lembah Basilang, ado. Wajib enggak awak ke situ untuk baulu? Itu pertanyaan. Ya. Maka wajib kita mendatangi air yang kita yakini ada dengan syarat jarak antara kita dengan sumber air tersebut tidak kurang dari tidak lebih dari 3 km, sekitar 3 km. Ya. Satu farsah, ini nisfu farsah. Ya, sekitar 3 kilo atau 4 kilo. Ya, hitung-hitungan zaman kini itu agak berbeda. Dari mana datang 3 kilo atau 4 kilo ke Ustaz? Nah, kini kan kita wajib berwudu untuk sholat, Bapak-Bapak Ibu. Kita wajib berwudu untuk melaksanakan sholat. Kita wajib berwudu. Kini andai untuk mengejar air itu habis waktu sholat. Kan itu masalah. Aduh iya di Bukit Tinggi. Kini kita ingin melaksanakan sholat subuh misalkan. Waktu sholat subuh jam 5 kurang 10. Habis sholat subuh sekarang jam syuruk jam berapa? 6.10. Ya 6.10 lah ya. Anggap jam 6:10. Berarti waktu kita untuk bisa mencari air sebelum waktu subuh habis itu berapa lama? 1 jam kurang lebih. Kurang lebih 1 jam. Atau waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu berapa lama Pak? Waktu sholat maghrib masuk jam 6 lewat 10. 6 lewat 8 ya. 6 lewat 10. Waktu maghrib habis jam 7 lewat 20. Enggak 7 lewat 20. Berarti kita punya waktu sekitar 1 jam 10 menit. Atau 1 jam 20 menit untuk sholat subuh. Nah sekarang kalau kita jalan kaki dalam waktu 1 jam, itu berapa kilometer yang bisa kita tempuh? Nah itu pertanyaan. Istilahnya Pak, kita cari ya iya, sabateh waktu sholat ndak habis. Itu yang yakin. Meninjau jalan kaki. Dan kita pakai standar jalan kaki Pak, bukan pakai standar Honda. Jangan lo pakai standar jet. Kenapa?
kita pakai dalam mazhab Syafi'i itu contohnya namanya al-akhdhu bil aqal. Yang kita pakai adalah standar transportasi paling umum. Transportasi paling umum itu apa, Pak? Jalan kaki. Satu orang bisa. Dan yang kita pakai adalah waktu sholat yang paling pendek. Jangan pakai waktu sholat isya. Waktu sholat isya bisa 8 jam. Sampai keluar basuang mak kajai. Tak. Kita pakai waktu sholat yang paling pendek sholat subuh dan sholat maghrib. Maka kita katakan tadi, berapa kilometer kira-kira jarak yang bisa kita tempuh seandainya kita berjalan kaki dengan dalam durasi waktu sholat yang paling pendek tadi, maghrib atau subuh. 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit, kita berjalan kaki kira-kira berapa kilometer? Jalannya santai, Pak, jangan lari, saya kalau lari tadi. Maka dapat angkonya. Kalau tidak 3, kalau tidak 4 kilo, kalau tidak 5 kilo. Dan ini tidak ada hitungan baku, Pak ya. Hitungan baku secara detail 3,5 kilo, tidak dapat pula. Tapi kalau dalam kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab klasik dikatakan bahwa standar air yang harus kita kejar, standar air yang harus kita turui bana yaitu standarnya itu tadi. Air yang bisa kita berjalan menuju air tersebut tanpa kita kehilangan waktu sholat yang paling pendek. Waktu sholat yang paling pendek tadi subuh dan maghrib. Kita bisa berjalan sampai waktu subuh dan waktu maghrib itu habis sekitar 1 jam 20 menit, 1 jam 10 menit, berapa? 3 sampai 4 atau 5 kilometer paling jauh. Maka kalau ayah itu adonyo lebih dari 5 kilo, wah buik saja lebih dari 5 kilometer ayah itu ado, tidak wajib kita datang ke situ. Telepon kawan di Jambi, ya nak, ada ayah sungai Batanghari, siku, itu. Lai ceknya, wak di Pekumbuah kan. Siku ayah nak do, ayolah kemarilah saya bilang. Tidak perlu ke situ. Tapi kalau kawan wak di Lebo Basilang, ya kami di Parak Batuang ayah mati, ayah ndak do. Semua kariang, sagalo kariang. Wak telepon kawan yang ada di Lebo Basilang. Ada air di Lebo Basilang, cek kawan di Lebo Basilang, aduh. Kalau contoh kini waktu subuh atau waktu maghrib, kalau berjalan bapak ibu kalau buah Basilang jalan kaki, kira-kira waktu maghrib habis enggak? Nah, wajib berjalan ke situ. Wajib berjalan ke situ. Tapi telepon kawan di Batang Tabi. Ada iya di Sungai Kemuyang, di Batang Tabi, cek kawan di Batang Tabi, lai, matua iya siko sagada matang karambi. Wajib enggak Pak berjalan ke situ? Ulang kaji tadi. Andai kita berada di waktu maghrib dan kita jalan kaki menuju Sungai Kemuyang atau menuju Batang Tabi, kira-kira waktu maghrib bisa habis enggak? Maka jarak lebih dari 3 atau 5 km tidak wajib buat turi. Dan itu pun kalau kita yakin ada air. Kalau kita yakin ada air. Kalau tidak perlu awak yakin ada iya di Batang Tabi, aku bateh 150 meter. Kalau tidak perlu awak yakin, piko awak yakin, awak telepon lah yakin, hakul yakin ada iya di situ, turi. Ya, standarnya apa? Waktu sholat paling pendek, kemudian transport minimal. Transport minimal itu apa tuh? Jalan. Istilahnya kan awak memakai standar tuh standar paling minimal, enggak pakai standar maksimal. Kalau pakai jet dari kutub utara ke kutub selatan bisa aja. Ya, pakai standar umum. Yang bisa dipakai orang semuanya apa? Jalan kaki. Maka jalan kaki sekira-kira waktu sholat dah habis. Waktu sholat yang mana? Bukan sholat isya, tapi sholat yang paling pendek, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib. Baru dapat hitung-hitung. 150 meter, dari mana dapat angkonya tadi? Suara awak terangah ke orang. Misalkan awak menjago barang di tengah-tengah. Kawan awak pergi ke utara, cek, ke barat, cek, ke timur, cek, ke selatan, cek. Yang di utara ada iya. Indah, alah balik deh. Tapi kalau lah jauh, nanya lah 300 meter loh. Nan di utara lah dapat dua iya. Kecil tidak terang aja. Itulah di luar hadil ghaus. Ya, di luar hadil ghaus tidak wajib payahnya ke situ deh. Cukup 150 meter balik deh. Ya. Itu sebab yang pertama. Apa itu? Faqdul ma' hissan.
tidak menemukan air secara hissi. Memang benar barang air itu betul yang tidak ada. Nah sekarang Mbah Cik lagi keterangan di sikoyo. Mencari air itu juga boleh jadi membeli air. Membeli air. Membeli air itu standarnya apa? Ya. Yang pertama harganya misli. Misli itu bahasa kitanya harga masuk akal. Harganya masuk akal. Kita ini enak sebenarnya di Indonesia, kayak Pak ya. Lima aman. Air banyak. Anggap kita di padang pasir berjalan, kemudian tidak ada air, tidak ada sumur, tidak ada segala macam. Kita beli air di padang pasir. Kalau di kota, anggap air segini harganya 1.000 atau 500 rupiah. Kalau di padang pasir kira-kira harga air berapa? 10.000 segiko misalkan. Atau harga masih normal di situ, beli. Itu yang dimaksud dengan harga masuk akal. Masuk akal tergantung tempat. Masuk akal harga itu tergantung tempat juga. Kemudian yang kedua, tidak ada kebutuhan lain. Tidak ada kebutuhan lain. Ya, pitih lai. Tapi pitih kok para lulu di awak untuk apa? Untuk pembayar utang. Contoh, kita berjalan, kemudian kita tidak menemukan air, ternyata ada orang jual air. Beli air kok Pak, para kuaragonya kok sajarigen 200.000 kecilnya. Untuk harga air satu jerigen di dalam perjalanan dengan harga 200.000 menurut kita masuk akal ketika itu. Menurut kita masuk akal. Ini masuk akal nih harganya 200.000, oke masuk akal. Masalahnya apa? Kita perlu juga 200.000 itu untuk membayar utang, misalkan contoh saja. Wak berjalan utang wak ada 20 ke orang 200.000. Kok pitih lah wak siangan. Untuk apa nih duit? Untuk bayar utang. Kebetulan utang juga 200, harga air juga 200.000. Mana akan didahulukan? Membeli air atau bayar utang? Bayar utang. Tenang wajib. Nah, maka boleh dia ya. Kalau tidak ada kebutuhan lain, kalau harganya masuk akal, baru. Ya. Mencari air, ya, air tidak ada. Satu lagi, tidak mampu menjangkau ya. Tidak terjangkau. Tidak terjangkau itu contohnya apa tadi? Airnya ada tapi panyawa nak do. Panyawa itu apa bahasa pekumbuhan? Hah? Gayuang. Don lanjut tali dulu orang. Ya, katrol ada pakai katrol ada nama sawu saja dia itu ya nak. Ini nyala dia bahasa Indonesia sebenarnya. Tidak ada penyau. Ini nambah tali ke Pak. Ini MB kita enak. Ada lo tekniknya di tabalik MB gue di bawah enak. Tidak ada penjangkau penyawanya enak. Atau tidak mampu karena ada hewan buas tadi ya, khauf. Artinya khauf, takut menjangkau. Ya, ada hewan buas di situ. Atau takut, ya, takut ini bisa karena hewan atau bisa pula karena penyamun. Barang kita tinggalkan di sini semuanya di situ. Kalau awak tinggalkan barang ikut ibu penyamun kemari. Contoh. Itu termasuk khauf dia. Ini tidak mampu untuk menjangkau air. Airnya ada, tapi tidak terjangkau. Yang di atas airnya ada, tapi tidak terbali. Kalau yang kau sabana memang tidak ada air itu. Kau air sabana tidak ada. Iko airnya ada, tapi tidak terbali. Nah, iko airnya lain, tapi tidak bisa diambil, tidak bisa terjangkau. Termasuk orang dalam penjara. Orang yang berada di dalam penjara masuk waktu sholat akan tetapi sipir penjara tidak memberikan kesempatan bagi dia untuk berwudu. Ini contoh saja. Ya. Ayah do Pak. Ayah do wastafel do. Kau tapi orang bajago nampak dia nampak keran itu duit. Ayahnya mailia tapi dia terhalang untuk mencapai air oleh jeruji. Dia tidak bisa menjangkau air tersebut.
Atau orang yang terkurung di rumah contohnya, ya enggak, terkurungnya di dalam bilik, di kamar mandi ada air, tapi dia terkurung di dalam kamarnya. Ini orang juga termasuk orang yang tidak bisa menjangkau air. Tapi lagi-lagi syarat tidak ada air ini untuk bisa menggugurkan kewajiban sholat, ya, plus safar. Kalau ada orang bermukim tidak menemukan air, berarti lalai. Orang bermukim tidak menemukan air, berarti lalai. Kenapa? Karena orang bermukim, bapak-bapak, ibu-ibu, ini logikanya saja ya. Ada orang-orang dulu, kalau kita lihat ilmu sejarah, orang-orang dulu kan tinggalnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa orang-orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Mengikuti siklus hujan atau mengikuti matu air di mana basah. Kan itu dulu orang pindah-pindah. Sehingga peradaban susah maju dahulu. Berbeda dengan daerah yang memiliki sumber air yang stabil, maka mereka memiliki peradaban yang sangat maju luar biasa. Apa contoh peradaban kuno yang maju? Mesir. Orang kini masih dikaji, orang baca caranya membangun piramid. Kenapa Mesir peradabannya bisa maju di zaman itu, sementara negara-negara Afrika lain rumahnya jelek, sementara di Indonesia tidak begitu banyak peradaban. Indonesia ini terlena karena terlalu enak hidupnya ya. Ya daerah tidak ada musim dingin, ya tidak baju karena tidak kedinginan, ya, di daerah Mesir itu kenapa bisa maju? Karena airnya stabil. Karena sumber airnya stabil. Kalau sumber air stabil, mereka mulai bisa menghitung kalender. Kapan air pasang naik, air sungai Nil naik, kapan air sungai Nil turun, kapan bertani, kapan tidak bertani. Ya, bisa mereka membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kalau ada orang bermukim itu pasti mengikuti air. Kalau tidak ada air di tempat mereka bermukim, maka mereka tidak akan bermukim di situ. Pasti mereka akan pindah ke daerah lain yang lebih stabil untuk air. Karena air ini kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama ya air. Maka kalau ada orang mukim tidak menemukan air, maka uzurnya tidak diterima. Itu yang pertama. Karena redaksi ayat ya, wa in kuntum marda au ala safarin, atau kalian berada dalam perjalanan. Itu sebab tayamum yang pertama, tidak ada air. Ya, kalau di awak barangkali koko cukui dikaji saja. Sebab insya Allah ya, daerah kita, bapak-bapak ibu-ibu, daerah kita ini musim penghujan ataupun musim kemarau insya Allah tidak kurang air ya Pak. Insya Allah tidak kurang air. Sekedar untuk berwudu, sekedar untuk minum, sekedar untuk masak, alhamdulillah. Kalau yang ambo pribadi mengalami tidak pernah kurang air. Tapi daerah di Jawa memang ada yang benar-benar kering ketika musim panas. Atau Jakarta barangkali sampai-sampai air di hotel-hotel itu didaur ulang, itu agak-agak bahaya, apalagi di daerah-daerah Arab ya. Daerah yang memang berada di gurun itu lebih parah lagi. Oke, dari situlah dulu ya. Insyaallah hari Jumat yang akan datang kita bahas dua sebab lain. Kemudian kita juga akan tuntaskan masalah jabirah, masalah perban. Kemudian masalah bagaimana caranya kita bertayamum di atas pesawat yang debunya sebenarnya tidak ada di atas pesawat itu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Koko, tolong jangan diapui lihat saja. Siapa nan mapui nyo nama nulis boleh. Ya, sebab dua yang akan kita bahas. Ya, itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Kemudian selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.